Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Oke, semangat kan ya hari ini? Semangat ya nih? Semangat, semangat, semangat. Semangat ya? Oke, sekarang kita absensi dulu ya, siapa yang nggak masuk. Oke, kita panggil ya. Yang pertama, Melania hadir nggak nih? Hadir, Bu, saya. Oke, selanjutnya siapa nih ya? Oh, Aira hadir nggak ya? Hadir, Bu. Oke, berarti semua hari ini masuk ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, sebelumnya siapa sih yang memimpin doa? Aira untuk memimpin doa. Yuk, Aira memimpin doa ya. Ya, Bu. Mari Oke. teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aira sudah membantu Ibu. Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan memasuki materi yang baru, itu mengenai volume bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, itu untuk memahami prinsip dan proses bangun ruang. Nah, apa sih itu prinsip dan proses bangun ruang? Jadi di sini kita akan mempelajari apa saja ciri-ciri dari bangun ruang. Nah, lalu yang kedua itu untuk mempelajari cara menganalisis dan memecahkan masalah bangun ruang. Di sini kita pasti akan pelatihan soal, kita akan berdiskusi. Nah, di sini kita akan mempelajari cara menggunakan penalaran matematika. Nah, di sini yang Ibu katakan tadi, kita akan latihan soal, kita juga akan berdiskusi, lalu akan menjalankan aplikasi numerik untuk memecahkan masalah kontekstual tentang volume bangun ruang. Nah, di sini adalah gunanya untuk kita berdiskusi. Oke, selanjutnya Ibu Clara bisa dilanjutkan. Ya, baik anak-anak. Jadi sebelum kita mempelajari materi volume bangun ruang gitu ya, kita akan mencoba menjawab soal dulu nih kepada anak-anak ya. Untuk kalian menjawab soal pretest. Nanti tenang aja kok, nanti nilainya nggak akan dimasukin ke rapot gitu ya. Oke, soalnya mungkin bisa ditunjukkan, Ibu Deborah. Ayo anak-anak, coba diselesaikan. Nanti setelah dikerjakan, nanti kumpul ke Ibu ya. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin kita langsung ke tahap berikutnya ya. Nah, jadi untuk belajar volume bangun ruang ini, sebelumnya coba kalian amati dulu nih. Di sekitar kalian yang bentuk bangun ruang balok, prisma, dan tabung itu ada apa aja sih di sekitar kalian? Ayo coba. Kalau di tempat Ibu tuh Kasur, belakang, Bu. oh iya kasur. Kalau di tempat Ibu ada lemari tuh ya, lemarinya bentuknya balok gitu. Tempat Mela, ada apa Mela? Ada galon, Bu. Mungkin nggak tahu, Bu. Lupa. Lupa ya. Ada galon, ada lemari, ada tadi Aira jawab apa ya Aira? Kasur, Bu. Kasur, oh iya kasur. Nah, tadi kan udah ada botol minum juga nih ya, botol minum bentuknya tabung gitu kan. Terus ada kotak tisu bentuknya balok ya. Itu. Oke, mungkin Bu Deborah ada yang mau ditanyakan ke siswanya. Nah, kira-kira kalian kenapa milih galon, milih kasur sebagai ini bangun ruang? Apa alasannya? Kira-kira kenapa tuh? Apa namanya galon itu kok bangun ruang sih? Kasur itu kok bangun ruang sih? Gitu. Ayo, siapa yang mau jawab? Kotak,
Bu. Oke, kata Aira karena kotak. Kalau Karena Mela kotak, gimana? Bu. Saya masih bingung bangun ruang itu apa ya? Oke, berarti Mela itu masih belum paham ya, itu bangun ruang itu apa. Mungkin biar Mela sama Aira lebih jelas lagi, mungkin Ibu Tika bisa menjelaskan bangun ruang itu seperti apa, ciri-cirinya apa aja. Ditanya dulu nih sebelum masuk ke ciri-cirinya. Nah, tadi kan Mela dan Aira udah memilih kasur sebagai bangun ruang, lalu galon itu juga sebagai bangun ruang. Kira-kira coba sekarang coba Aira dan Mela mengungkapkan dulu pendapatnya. Ciri-ciri dari barang yang sudah dipilih Mela dan Aira tuh ciri-cirinya seperti apa sih? Coba dari Aira dulu. Apakah Aira masih di sini? Ada, Bu. Maaf, sinyal, Bu. Oh ya, oke. Coba dijelaskan dulu ciri-cirinya bangun ruang yang ditemukan oleh Aira tuh seperti apa sih? Yang ada isinya, Bu. Bisa diisi, Bu. Setahu yang bisa Aira diisi. gitu, Bu. Oke, kalau kasur itu bisa diisi nggak ya? Bisa, Bu. Kan ada isinya tuh, Bu. Jadinya gemuk. Oke, jadi gemuk ya. Jadinya ada isinya ya. Oke. Lalu kalau Mela gimana? Kalau galon itu bangun ruang ciri-cirinya gimana sih kalau galon itu? Ya kayak Aira, Bu. Oh, ada Oh, kayak isinya. Aira ya. Bisa diisi. Oh, galon bisa diisi apa sih kalau galon itu? Air, Bu. Oke. Kalau galon diisi pakai kertas bisa nggak? Kalau misalnya galon dimasukin Bisa, kertas Bu, bisa. bisa ya. Kalau misalnya kasur kalau misal diisi air bisa nggak? Nggak bisa nggak sih, Bu? Tumpah kayak Mela tadi, Bu. Ya tumpah Ngerebus. ya. Iya, karena kasur itu bisanya diisi dengan benda-benda yang padat, gitu ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari Ibu Deborah atau Ibu Clara? Oke, Ibu ada pertanyaan nih untuk Mela sama Ira. Nah, kenapa, kalau untuk Mela dulu nih, kira-kira galon itu bentuk bangun ruang apa nih, Mela? Tahu nggak nih? Apa ya, Bu? Saya nggak tahu bangun ruang. Nggak tahu. Kok bisa nyebut ya? Jangan-jangan Tadi ngasal nih, apa? Mela. Iya, asal. Soalnya yang di depan itu. Oke. Kalau Aira, kasur itu kira-kira bentuk bangun ruang apa? Kubus kali ya, Bu. Yang saya tahu cuma kubus soalnya, Bu. Oke, kubus ya. Menurut Aira, kasur itu bentuk bangun ruang kubus. Oke, mungkin kita langsung ke ini aja kali. Masuk ke materinya gitu ya. Mungkin Bu Deborah bisa mulai share screen lagi gitu. Oke, tadi kan Mela dan Aira udah menyebutkan ya contoh-contoh dari bangun ruang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang yang pertama yaitu balok. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, balok itu kayak gimana sih? Apa bedanya ya sama kubus gitu? Nah, balok itu bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi yang saling berhadapan. Nah, 3 pasang sisi yang saling berhadapan ini, contohnya teman-teman bisa lihat di sini, yang di atas ini ya, yang berbentuk seperti CPU komputer ini. Nah, maksudnya di sini 3 pasang sisi yang saling berhadapan itu, yang sisi yang ini berhadapan sama sisi yang tidak terlihat ini. Atau sisi yang di atas ini berhadapan dengan alasnya. Lalu sisi yang ini berhadapan dengan sisi yang di sini. Nah, terus 3 pasang sisi tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, seperti
tutupnya ini bentuknya atau ukurannya pasti sama dengan alasnya. Kalau tidak sama, bentuknya akan bukan menjadi balok seperti itu. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari balok itu. Tadi seperti yang sudah Ibu bilang, balok itu memiliki sisi-sisi yang berhadapan yang sama besar. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, teman-teman bisa juga menghitung nih benda yang mirip seperti balok di sekitar teman-teman. Sisinya itu ada 6. Nah, dengan sisi yang berhadapan sejajar dan luasnya itu sama. Tadi Ibu udah jelaskan. Lalu memiliki 12 rusuk. Nah, Bu Clara mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya dulu. Nah, rusuk itu apa sih? Rusuk itu ini. Yang Ibu tunjuk di sini, ini adalah rusuk. Seperti kerangkanya gitu ya. Yang ini. Oke. Mungkin Bu Clara bisa lanjut. Nah, sama dengan sisi tadi, rusuk juga yang berhadapan itu sejajar dan sama panjang. Lalu, untuk yang ketiga itu, balok memiliki 8 titik sudut. Nah, Bu Clara bisa kembali lagi ke ke slide sebelumnya. Nah, di sudut itu yang mana sih? Sudut itu yang ini. Lalu yang ini Bu Clara bisa menunjuk mungkin ya. Nah, seperti yang ditunjuk Bu Clara itu adalah titik sudutnya. Nah, mungkin teman-teman pasti akan bertanya-tanya kan, terus Bu, cara mencari volume bangun balok itu kayak gimana gitu. Nah, untuk mencari volume bangun balok itu ada rumusnya teman-teman. Nah, untuk rumusnya itu panjang balok dikali lebar balok dikali tinggi balok ya. Teman-teman harus bisa membedakan bangun ruang dengan bangun datar. Kalau bangun datar itu tidak memiliki tinggi. Nah, seperti itu. Bisa dilanjut, Bu? Nah, biar teman-teman lebih paham nih, contoh dari mencari volume dari bangun ruang balok. Nah, di sini Pak Ahmad memiliki akuarium dengan ukuran bagian dalamnya, yaitu panjang akuariumnya 90 cm. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu nih, Aira sama Mela, udah pernah melihat akuarium belum ya? Udah, Bu, Udah, tapi Bu. bentuknya enggak panjang, Bu. Oke, berarti udah paham ya. Nah, katanya akuarium itu panjangnya 90 cm, terus lebarnya itu 30 cm, dan tingginya itu 50. Nah, terus kita disuruh mencari volume akuarium itu berapa. Nah, pertama kita iniin dulu nih, panjang itu kita misalkan jadi P, biar gampang, biar nggak panjang-panjang namanya. Nah, panjangnya itu 90 cm. Lalu lebarnya kita misalkan L. L dalam huruf kecil. 40 cm. Oh, maaf, ini ada yang salah ya. Harusnya 30 cm. Nah, tinggi akuarium itu kita misalkan T, yaitu 50 cm. Nah, tadi kan Ibu sudah udah menjelaskan kalau volume dari bangun ruang balok itu adalah mengalikan panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi teman-teman mengalikannya 90 dikali 30 dikali 50. Maka hasilnya adalah 135.000 cm pangkat 3. Nah, jadi setelah udah dihitung nih, dapatlah volume akuarium dari Pak Ahmad itu 135.000 cm pangkat 3. Nah, mungkin bisa dilanjut sama Bu Clara. Oke, mungkin sebelumnya anak-anak ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih sejauh ini? Sudah paham? Wah, Oke, mungkin Ibu Sudah, jelasin Bu. dikit ya. Jadi bagian panjang itu untuk balok itu yang ini. Ya, kelihatan ya, ini panjang balok, lalu ini lebar baloknya. Dan ini tentu saja tinggi
baloknya gitu ya. Oke, kita ke materi berikutnya. Prisma nih, kita masuk ke prisma. Ini prisma itu suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Jadi ada, kalau contohnya ini ya, tenda perkemahan gitu ya. Ini kan sebuah prisma, bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Jadi dua sisinya itu bagian ininya, dua sisi. Si atapnya ini sama yang sebelahnya itu jadi dua sisi. Terus sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Nah, sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Jadi, sisi lainnya itu adalah sisi yang ini ya. Bagian ininya gitu. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke ciri-cirinya. Oke, sebentar. Ibu hapus dulu. Oke. Jadi, ciri-cirinya dari bangun prisma itu memiliki 5 sisi yang terdiri sisi atas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Jadi, kalau kita kembali ke sini gitu ya. Jadi ada 5 sisi ya, ada 1, terus sebelahnya ada yang di bagian bawah, bagian yang berbentuk segitiga ini sama yang di baliknya gitu. Oke, ciri-ciri yang kedua, sisi alas dan sisi atasnya ini berbentuk segitiga, sedangkan sisi tegaknya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya, dapat kita lihat ya, ini sisi alasnya berbentuk segitiga, dan sisi bawahnya. Cuman ini bedanya adalah peletakannya saja gitu. Jadi, sisi alas itu bukan berarti sisi yang berada di bawah gitu ya. Jadi ini sisi yang berbentuk segitiga, terus ini sisi tegaknya yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke, terus ciri-ciri yang ketiga nih, memiliki 9 rusuk. Oke, coba kita cari apakah benar ada 9 rusuk. Ada yang tahu rusuknya kira-kira mana aja nih? Ini ke sini ya, ini rusuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ada di baliknya itu ya, 7, 8, 9. Ya benar ya, ada 9 rusuknya. Terus ciri-ciri berikutnya yaitu memiliki 9 titik sudut. Oke, jadi sudutnya ini ya. Oke, sebentar. Sudutnya itu ada bagian ini, sudutnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ada 6 titik sudutnya gitu ya. Oke, kita langsung saja ke rumus volumenya nih. Jadi rumus dari volume bangun ruang prisma tadi itu adalah luas alas kali tinggi prismanya. Nah, luas alasnya ini apa? Tadi alasnya apa? Anak-anak? Aira dan Mela? Alas prisma? Iya, segitiga. Jadi, luas alas di sini, luas alas apa? Segitiga. Iya, benar. Luas alas segitiga. Jadi, rumus dari luas alas segitiga itu ada yang masih ingat nggak ya? Alas kali tinggi, Bu. Oke, alas kali tinggi, kata Aira. Menurut Mela, benar nggak nih, kata Aira? Sisi kali sisi kali sisi. Oh, itu rumus sisi kali sisi rumus volume kubus ya. Bukan luas alas segitiga. Jadi, rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 gitu ya. Jadi, di sini ada A kali TA per 2 kali TP. Nah, TA sama TP ini berbeda ya. Kalau TA ini tinggi
tinggi segitiganya. Jadi kalau kita lihat di sini, itu TA yang ini. Ini TA. Ya, ini TA. Nah, untuk TP-nya atau tinggi prismanya itu yang ini, tinggi prisma. TP-nya. Atau yang ini juga bisa karena sama ya, sejajar dan sama panjang. Oke, itu ya untuk tinggi prisma dan tinggi alasnya. Oke, mungkin bisa kita langsung masuk ke contoh soalnya nih. Nah, contoh soalnya sebuah prisma segitiga mempunyai volume 4.000 cm kubik. Nah, tinggi prisma tersebut adalah 25 cm. Jika tinggi segitiga 20 cm, berapa panjang alasnya? Oke, jadi ini kita bisa lihat ya bahwa ini volume prismanya, terus tinggi prisma itu berarti yang ini ya, yang L, terus apalagi nih yang diketahui? Tinggi segitiganya, berarti hanya, terus yang ditanya adalah B, nih ya, panjang ini. Nah, rumusnya kan tadi volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas, tadi rumusnya? Ya, Aira? Bu, Ya. Ada yang mau ditanyakan, Aira? Oke. Sepertinya jaringan Aira ya, lagi ada gangguan. sinyal saya Bu, kok share screen-nya belum keganti apa sinyal saya ya Bu? Oh, gitu. Untuk yang lain gimana ya? Ibu Tika atau Bu Deborah? Atau Mela? Apakah belum? Udah. Oh, sudah. Oh, berarti Aira. Oke, mungkin sinyal Aira ya. Oke, nanti bisa lihat siaran ulangnya ya, Aira. Oke, jadi berlanjut ya. Volume itu tadi rumusnya Hai, luas Bu. alas kali tinggi. Iya, Bu. Iya, iya, Aira. Terus volume diketahui 4.000 ya. Terus yang masih kita cari ini nanti luas alasnya dikali tingginya tadi berapa tinggi prisma? 25 cm. Nah, jadi kedua ruas ini kita bagi 25 ya, karena kita akan mencari luas alasnya terlebih dahulu. Jadi 4.000 dibagi 25, itu jadinya 160 cm persegi itu sama dengan luas alasnya. Nah, tapi yang kita mau cari adalah panjang alasnya. Jadi kita cari dulu nih. Luas alas rumusnya adalah setengah alas kali tinggi ya. Jadi luas alas tadi diketahui 160, lalu yang akan kita cari alasnya, berarti alasnya belum diketahui ya, dikali tinggi segitiga adalah 20 cm, jadinya adalah 160 dikali 10 kali alas, karena setengah kali 20 adalah 10. Oke, jadi kedua alas kita bagi 10, karena yang mau kita cari adalah alas. Jadi alas sama dengan 160 dibagi 10, sama dengan 16 cm. Nah, jadi panjang alas segitiga adalah 16 cm. Jadi, si B ini adalah 16 cm. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum ya? Aira, Mela? Sudah, Bu. Udah, Bu. Kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya nih. Oke, silakan Ibu Tika. Oke, materi berikutnya itu adalah tabung. Ya, tabung ini sebenarnya banyak ditemui di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tabung itu kayak seperti yang dikatakan oleh Mela tadi, itu galon, lalu gelas, botol minum yang sudah dijelaskan, yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Clara juga. Nah, oke, pengertian dari tabung sendiri itu adalah bangun ruang 3 dimensi. Ya, 3 dimensi itu artinya yang memiliki bentuk ya. Kalau bangun datar itu kan dia ya tidak, bentuknya ya tidak ada, tidak bisa diisi begitu loh. Nah, lalu bentuk yang dibentuk dari dua
buah lingkaran identik. Nah, dimaksud dua buah lingkaran identik tuh seperti ini ya. Yang kembar, sama, ukurannya sama. Nah, lalu yang sejajar yang berhadapan seperti ini, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, mengapa persegi panjang? Karena ketika ini dibuka, nanti itu dia pasti akan membentuk seperti ini. Nah, ini kalau misal digulung, dia akan membentuk tabung. Ini tabung ya, lingkarannya sama. Makanya ketika dibuka, dia bentuknya persegi panjang yang mengelilingi lingkaran. Nah, lalu lanjut ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri tabung yang pertama, ciri-cirinya itu adalah memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Nah, ini alasnya dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Jadi karena tadi sudah dijelaskan ya, karena memiliki dua lingkaran yang identik atau dikatakan kembar yang ukurannya itu sama. Lalu memiliki dua rusuk lengkung, ya kan? Dan selanjutnya yang ketiga itu memiliki sisi lengkung yang disebut sebagai selimut tabung. Yang ini, selimut tabung. Yang tadi itu yang saya jelaskan ya, yang dari ini kalau digulung, nah ini selimutnya ini. Kalau dibuka selimutnya aja ini. Nah, lalu tabung itu tidak memiliki titik sudut. Jadi kalau dilihat ini tidak ada titik sudutnya ya, karena semuanya melengkung. Nah, apakah sampai sini mau ada pertanyaan? Apakah bisa dilanjut atau mau ada pertanyaan? Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai volume tabung. Volume tabung itu terbentuk dari luas alas dikali tinggi. Nah, kita lihat alasnya dari tabung itu apa ya? Coba Mela, alasnya dari tabung itu apa ya? Lingkaran, Bu. Oke, berarti kita mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya apa? Ingat nggak? Dua pi R. Oke, dibenarkan ya. Luas alas lingkaran itu. Tapi terima kasih ya sudah mau menjawab ya. Nah, luas dari alasnya, karena alasnya lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Nah, tadi kan volume dari tabung itu terbentuk dari luas alas dikali tinggi. Nah, untuk tingginya itu adalah tinggi dari tabung tersebut. Jadi, kita rumus luas dari volume tabung itu adalah pi R kuadrat dikali T. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan apa itu tinggi. R-nya itu jari-jari ya, luas alasnya itu luas dari tabung, luas dari lingkaran. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Bisakah slide-nya dipindah ke contoh? Nah, oke. Di sini tuh sudah disediakan satu gambar berbentuk tabung. Nah, di situ soalnya adalah hitunglah volume tabung di bawah ini. Nah, di situ sudah diketahui tingginya di sini. Tinggi yang di sini itu 40. Lalu jari-jari alasnya ini di sini itu 21. Dan kita disuruh mencari volumenya. Nah, menggunakan pi-nya itu adalah 22/7. Nah, lalu kita masukkan ke rumus, volume sama dengan luas alas dikali tinggi, lalu volume sama dengan pi dikali R dikali T. Nah, R kuadrat itu R kali R ya. Nah, lalu volume sama dengan 22/7 dikali 21 dikali 21. Nah, kenapa 21-nya 2 kali? Karena R-nya 2 kali ya. Jadi 21 dikali 21. Lalu dikali 40. 40 itu adalah tingginya. Nah, hasilnya adalah 55.440 cm3. Jadi volumenya sudah diketahui ya. Itu ada
55.440. Oke, dari langkah-langkah pengerjaan di bawah ini yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan atau mau dilanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, Ibu stop share-nya nanti diganti oleh Ibu Deborah. Nah, oke. Jadi tadi kan kita ada belajar nih ya, pengertian dari bangun ruang yang untuk hari ini kita belajar bangun ruang balok, prisma, dan tabung. Lalu kita udah tahu ciri-cirinya, kita tahu juga volumenya gitu kan. Nah, contoh soal juga sudah diberikan gitu ya. Semoga Aira dan Mela sudah paham kan ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu untuk mengetahui sejauh mana kalian paham mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Tika, Bu Deborah, dan Ibu, ini kita akan memberikan soal latihan nih untuk Aira dan Mela. Mungkin Ibu Deborah bisa share screen? Oke. Di sini ada soal yang akan teman-teman kerjakan. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang soalnya ya. Jadi di sini katanya Clara memiliki sebuah rumah, terus rumahnya nggak jauh dari jalan raya. Terus rumah Clara itu memiliki atap dengan bentuk prisma. Jadi teman-teman udah belajar kan, udah diajarin sama Bu Clara prisma itu kayak gimana. Nah katanya itu tinggi alas prisma. Nah alas prisma itu kan segitiga ya. Katanya itu sebesar 2 meter. Lalu rumahnya yang di bawah ini, yang di bawah atapnya itu berbentuk balok. Lalu selanjutnya, Clara juga memiliki 2 buah tempat duduk di depan rumahnya. Jadi Clara sering nih duduk-duduk di sini. Dan tempat duduknya itu berbentuk tabung dengan tinggi tempat duduknya itu setengah dari tinggi, ini tinggi tempat duduk itu setengah dari tinggi balok. Tinggi balok itu yang berukuran 4 meter ini. Dengan diameter alas dan tutupnya itu sebesar 1 meter. Tadi teman-teman sudah diajarikan sama Bu Tika yang mana itu alas dan tutupnya. Lalu kalian bakal disuruh mencari volume dari rumah Clara. Rumah Clara yang dimaksud di sini, rumah yang balok ini dan juga sama atapnya. Lalu yang kedua, kalian disuruh mencari volume dari kedua kursi yang ada di depan rumah Clara ini. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak teman-teman terkait soalnya? Sudah. Oke, mungkin ini waktu pengerjaannya 10 menit cukup, 15 menit saja ya, biar kalian nggak terburu-buru. Oke, silahkan dicatat soalnya ya, nanti dikumpulkan ke Ibu Clara untuk jawabannya. Sudah, Bu. Oke, Aira sudah. Mela sudah belum? Sudah. Oke, sip. Nah, jadi mungkin Ibu Deborah sudah bisa stop share. Oke. Kita udah belajar nih ya volume bangun ruang. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan nih, Mela dan Aira? Kita tadi sudah belajar apa saja dan apa yang kalian dapatkan nih? Ada 3, Bu. Bangun ruang itu ternyata. Ada balok. Kok balok sih? Tadi ada tabung, ada prisma, dan satunya lupa, Bu. Balok. Iya, balok. Iya. Tabung, Bu. Tabung. Iya, Aira. Nah, jadi sebenarnya bangun ruang itu ada banyak ya. Cuman hari ini kita belajar 3 itu dulu. 3 bangun ruang itu dulu ya. Ada balok, ada apalagi tadi prisma dan tabung. Nah, jadi gunanya kita belajar volume bangun ruang ini itu untuk apa sih ya? Nah, itu untuk membantu kita mencari volume yang ukuran bangun ruangnya tuh lebih besar gitu kan ya. Misal nih,
botol ini kan bisa dihitung ya isi air, volume airnya itu berapa gitu kan ya. Cuman kalau misalnya tangki, tahu mobil tank yang bentuknya ada apa? Yang belakangnya bentuk tabung gitu ya. Itu kan tidak mungkin ya mau kita isi air dulu terus kita ukur airnya apa ada berapa mili gitu kan atau berapa meter kubik. Itu kan tidak mungkin ya. Jadi kita bisa mengukur dari ukuran bangun ruangnya seperti itu. Itu kegunaannya nih. Jadi tidak hanya sekedar menghitung saja gitu ya. Ke depannya harapannya Mela dan Aira gitu siapa tahu nanti menjadi teknik sipil gitu ya atau menjadi ya insinyur atau lain sebagainya, kalian tahu ya bagaimana mengaplikasikan rumus volume ini seperti itu. Oke, terima kasih Aira dan Mela sudah menjawab. Lalu mungkin Ibu Deborah bisa mengambil alih. Oke, jadi setelah udah belajar nih, tadi udah lebih ya 1 jam kita belajar tentang bangun ruang. Nah, Ibu akan simpulkan. Nah, bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tingginya. Tadi kita udah mempelajari 3 bangun ruang. Yang pertama ada balok, yang kedua ada prisma, dan yang ketiga ada tabung. Nah, tadi juga Bu Tika, Bu Clara, dan juga saya sendiri udah menjelaskan pengertian dari balok, prisma, tabung, dan juga menjelaskan ciri-cirinya serta memberikan rumus untuk mencari volumenya. Nah, sekian untuk kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat mengingat ya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu Ibu minta salah satu dari kalian untuk menutup dengan doa. Tadi sudah Aira, mungkin sekarang bisa Mela untuk menutup kelas kita hari ini. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mela. Nah, untuk itu sekian kelas kita hari ini. Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya. Terima kasih udah menghadiri kelasnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Mela dan Aira, semangat Oke, selalu. sama